Breaking news ya, kabar baik untuk penyokong Johor Darul Takzim apabila info yang akan saya sampaikan ini memang benar. Karena Johor Darul Takzim selepas lolos ke 16 besar Liga Juara-Juara Asia punya potensi untuk meneruskan kejayaannya untuk melaju ke fase yang lebih jauh. Kita tahu lawan JDT ini adalah Urawa Red ya, kalau aku tak salah ya. Dan kita tahu Urawa Red walaupun mungkin performanya sekarang di J-League tidak sebagus ketika kejayaannya, tapi Urawa Red ini pernah juara Liga Juara-Juara Asia juga dan juga pernah juara J-League ya. Jadi sekali lagi JDT bertemu dengan juara Liga Jepun. Dan nama Urawa Red ini kita udah sangat-sangat familiar ya. Karena kiprahnya di Liga Juara-Juara Asia ataupun di J-League itu sendiri, teman-teman. Nah, ini sebenarnya aku bermula karena ketika aku tengok di akun fanpage yaitu Malaysia Football League. Di situ Malaysia bakal jadi tuan rumah untuk pusingan 16 terbaik ASEAN Champions League ya. Captionnya adalah jurulatih Jeon Buk Hyundai. Kata perlawanan antara Jeon Buk Hyundai dan juga Daegu FC akan main di Malaysia. Mungkin perlawanan JDT akan main di Stadium Sultan Ibrahim lagi. Fuis, jika benar memang suatu advantage untuk JDT. Mantap lah. Harap Malaysia boleh sentiasa jadi tuan rumah untuk perlawanan ASEAN Champions League dan AFC Cup. Nah, ini kan ini awalnya aku tengok dari ini ya. Kemudian aku telusuri ya. Selepas aku telusuri ya, dan ini memang semua ini bermula dari Korea Football News ya. Ketika memberikan screenshot dari Felipe Pezzo ya. Di sini intinya adalah pelatih kebugaran Jeon Buk Hyundai Felipe Pezzo mengatakan pertandingan babak 16 besar melawan Daegu FC akan digelar di Malaysia. Nah, kita tahu kan ini 16 besar kan ada zona barat dan timur ya. Berarti kalau timur berarti ada 4 perlawanan, jadi 8 perlawanan. Dan untuk 16 besar ini juga akan bermula di bulan Agustus tanggal 18 sampai 19. Jadi cuma 2 hari saja. Jadi mungkin dengan keberhasilan Johor ya kemarin menjadi tuan rumah kumpulan I, ini nampaknya boleh jadi menarik AFC untuk menjalankan itu kembali. Ini kalau benar ya, karena dari postingannya Korean Football News ini dikomentari juga oleh Marco Negri ya. Tentu tak asing lagi ya dengan Marco Negri yang memang seringkali memberikan spoiler ataupun update terkini seputar bola sepak Asia, Asia Timur, Asia Tenggara ataupun bola sepak Malaysia. Dari postingan Korean Football News itu, Marco Negri mengkomentari Johor Darul Takzim kini menjadi ibu kota baru sepak bola Asia. Intinya bola sepak Asia. Pelonggaran SOP COVID-19 di Malaysia ditambah dukungan dan penonton Johor yang fantastis tentu membantu dalam berkontribusi terhadap keputusan ini. Terima kasih AFC jika ini benar-benar terjadi ya. Nah, ini menurut Marco Negri, jadi boleh jadi Malaysia akan jadi tuan rumah kembali karena memang kemarin sukses ya dengan 2 stadium di Stadium Sultan Ibrahim dan juga Larkin. Walaupun untuk Larkin menurut aku secara quality Padang ini perlu ditingkatkan lagi dan memang itu sudah menjadi rencana Tunku Mahkota Johor selepas kejuaraan Liga Juara-Juara Asia untuk ditingkatkan kualitinya. Ya, tapi kalau di Stadion Sultan Ibrahim tak perlulah ditanya lagi kualitasnya macam mana gitu kan. Jadi kalau 2 hari berarti kan sehari 2 perlawanan, 1 di Larkin, 1 di Stadium Sultan Ibrahim, berikutnya macam itu. Jadi sudah tak jadi soal misalnya memang itu benar terjadi di Malaysia. Nah, ini komentar dari Marco Negri. Kemudian Marco Negri juga masih men-tweet soal potensi Malaysia ataupun Stadium Sultan Ibrahim menjadi tuan rumah ya. Menarik lah. Karena di sini dia mengomentari karena ada follower atau siapa yang komentar bagaimana bagaimana kalau untuk opsi stadiumnya itu ditambah ya, tidak hanya Larkin dan juga Stadium Sultan Ibrahim ya. Jadi tapi di sini Marco Negri
intinya poinnya adalah mengingat hanya 4 pertandingan yang perlu dimainkan selama 2 hari, Stadion Larkin dan Stadion Sultan Ibrahim harus bisalah digunakan. Saat-saat yang menyenangkan untuk sepak bola Malaysia. Nantikan pertandingan level tinggi lainnya di Johor Agustus ini ya. Nah ini sekali lagi menarik ya. Kalau apa ya? Kalau misalnya kemarin kalau aku tengok ya Tunku Mahkota Johor ketika ada di Nadi Arena, di Astro Arena, ketika di interview, ketika beliau ini, bukan beliau ya, ketika Tunku Mahkota Johor ini masuk atau memberikan motivasi kepada para player JDT ya selepas separuh masa atau gimana, itu cakep bahwa momen ini tak akan terulang lagi ya untuk kesempatan mendapatkan tuan rumah ya. Tapi nampaknya kalau misalnya memang di 16 besar apa yang disampaikan ataupun yang merefer dari Twitter tadi ya, dari Korea Football News itu memang benar adanya, apalagi diyakinkan dikomentari oleh Marco Negeri gitu ya, macam itu. Jadi kesempatan itu kembali lagi, momentum ada, apalagi poinnya selain memang pemain Johor Darul Ta'zim ini terbiasa dengan quality ataupun fasilitas dari Stadion Sultan Ibrahim, tentu yang paling vital menurut aku ini adalah sokongan dari Boys of Street ataupun supporter dari Johor Darul Ta'zim ya. Bahkan ini diakui sendiri kalau aku kemarin baca-baca tuh di media sukan Malaysia ataupun yang merefer dari media sukan Jepun, bagaimana pengendali Kawasaki Frontale ini agak terganggu ya dengan cen-cen dari penyokong JDT khususnya Boys of Street. Dan kita tahu memang antusiasme para penyokong ini tak perlu dilakukan lagi ya. Bahkan di match akhir itu kalau tak silap itu memecahkan rekor ya. Hampir 18.000 yang datang ya untuk tahun 2022 ya. Itu sebenarnya angka boleh jadi lebih banyak lagi kalau misalnya memang diberlakukan 100% untuk datang ke stadium ya. Karena kita tahu memang ini masih transisi ya. Soal selepas COVID-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Malaysia tentunya. Nah, itu yang paling sebenarnya membuat bagaimana kita tengok 30 April kemarin ya. 30 April ya kalau tak salah ya. Momentum ketika Arif Aiman melakukan rembatan ataupun sepakan, kemudian ada gol sendiri dari player Ulsan Hyundai. Itu menarik ya. Itu tentu saja selain memang kita tahu Arif Aiman sedang perform dan on fire, itu semangat pantang menyerah itu juga pasti juga terbantu ya. Itu juga semangat dari pelatih, TMJ juga. Tentu saja faktor lainnya adalah faktor dari Boys of Street yang memang all out. Dan ketika imbang pun terus nyanyian-nyanyian, dukungan-dukungan itu keluar. Dan bahkan kalau kita tengok nih atmosfernya begitu terasa. Dan kemarin juga Boys of Street juga lebaran terlebih dahulu ya, karena memakai baju hari raya sebelum hari raya, tepatnya di Stadion Sultan Ibrahim. Dan memang terbukti akhirnya penyokong JDT lebaran terlebih dahulu ya, karena akhirnya boleh lebaran dulu dengan lolosnya JDT ke 16 besar Liga Juara-Juara Asia ya. Dan pastinya teman-teman berharap ini bakal terjadi, termasuk saya. Dan ini masih bulan Agustus ya, dan semoga itu memang terjadi. Dan aku sih kayaknya wajar aja ya apabila memang Johor ini mendapatkan kesempatan untuk kembali ya menjadi tuan rumah. Karena memang kesuksesannya ketika menggelar kumpulan I kemarin, dan ditambah tak hanya menyelenggarakan, tapi dengan adanya kedatangan Boys of Street ini menambah ramenya ya setiap perlawanan yang ada, khususnya ketika perlawanan melibatkan Johor Darul Ta'zim. Ya ini menarik, kita tunggu saja. Dan apakah ini boleh menjadikan kesempatan JDT untuk kembali melewati Urawa Red Diamond? Ya tentu saja ini tak semudah itu, karena sekali lagi lawannya ini berat. Pernah juara Liga Juara-Juara Asia, punya nama besar di Jepang ataupun Jepun, dan kita tahulah nama Urawa Red ini. Bahkan di Tsubasa pun, Kapten Tsubasa kita tahu Urawa Red ini dilambangkan dengan daerah mana ya. Kita tahulah kalau di Tsubasa juga macam itu ya. Jadi nama besar lah Urawa Red ini, apalagi kita tahu penyokongnya juga penyokong militan ya yang dimiliki oleh Urawa Red. Nah ini yang menarik.
kita ikuti perkembangannya karena masih bulan Agustus ya. Apakah memang ini bakal berlaku atau tidak ya? Gimana menurut teman-teman? Apakah ini benar-benar terjadi? Tulis di kolom komentar. Terima kasih yang udah menonton. Teman-teman boleh bantu follow Instagram aku di @utamaaji ya. Terima kasih yang udah follow. Terima kasih. Apalagi setelah nonton video ini langsung follow Instagram aku. Terima kasih. Sehat-sehat semuanya. Salam satu rumpun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.